Dulu, cuman sedikit manusia yang berani buat ngedaki Gunung Everest. Karena keterbatasan alat, navigasi, obat-obatan, dan informasi penting lainnya. Tapi, hari ini mereka rela antri buat mendaki gunung tertinggi di dunia itu. Gunung Everest yang berada di Himalaya, Nepal, diklaim sebagai gunung tertinggi di dunia. Buat sampai ke puncaknya, lu harus kedaki sampai ke ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Sebelum sampai ke puncak tertinggi di dunia, para pendaki harus menaiki tanjakan terakhir yang berada di ketinggian lebih dari 8.000 mdpl. Area terakhir ini dikenal dengan sebutan The Death Zone atau zona kematian. Tubuh manusia nggak bisa berfungsi dengan baik kalau berada di ketinggian tertentu. Tempat paling ideal bagi manusia adalah di sea level atau dekat dengan permukaan laut. Karena otak dan paru-paru kita bisa mendapatkan oksigen yang cukup. Tapi sebaliknya, ketika para pendaki terjebak di jalur zona kematian yang ada ribuan meter di atas permukaan laut, paru-paru dan otak membutuhkan kerja yang sangat keras, kerja yang sangat berat. Pada sea level atau permukaan laut, udara mengandung 21% oksigen. Tapi pada saat berada di ketinggian sekitar 3.657 mdpl, kadar oksigen berkurang sampai 40%. Coba lu bayangin, gimana kondisi udara di ketinggian 8.000 mdpl, kayak di puncak Everest. Di ekspedisi Cloudwell Extreme di Everest tahun 2007, Dr. Jeremy Winsdor mengambil sampel darah dari 4 pendaki yang sedang mengantri atau terjebak di jalur zona death zone yang cukup lama. Jeremy Winsdor bilang kalau hasil yang dia dapetin ini sebanding dengan angka yang ditemukan pada pasien di ambang kematian. Jadi, cara mereka bernafas atau cara para pendaki ini bernafas sama kayak orang lagi sekarat. Kekurangan oksigen bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Ketika jumlah oksigen dalam darah anjlok, detak jantung akan melonjak sampai 140 kali detak per menit. Kondisi ini akan meningkatkan resiko serangan jantung. Maka dari itu, para pendaki butuh waktu buat beradaptasi dengan kondisi di Everest sebelum mencapai puncaknya. Minimal 3 kali pendakian pada gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 5.000 mdpl dalam setahun. Ketika hal ini dilakukan dan tubuh mulai beradaptasi, secara alami tubuh ini mulai membuat lebih banyak hemoglobin atau protein dalam sel darah merah yang membantu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hal ini juga berguna buat mengkompensasi perubahan ketinggian. Tapi perlu diingat, kalau tubuh terlalu banyak memproduksi hemoglobin, maka ini akan beresiko mengubah darah menjadi kental. Darah yang kental akan sulit dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Hal ini memicu munculnya stroke dan paru-paru basah atau dinamakan High Altitude Pulmonary Edema atau disingkat HP. Jadi serba salah ya. Harus latihan, tapi keseringan berada di ketinggian lebih dari 5.000 mdpl, bikin darah jadi kental. Ya begitulah, namanya juga olahraga ekstrim, pasti resikonya gede. Gak cuma di situ, ada yang namanya hipoksia. Simpelnya hipoksia itu adalah kurangnya sirkulasi oksigen ke organ tubuh kayak ke otak. Nah, hal ini terjadi karena pendaki gagal beradaptasi di zona kematian. Hi, can I check your saturation again? The Malaysian expedition doctor measures the sick Sherpa's blood oxygen saturation. But on oxygen, he's now got a saturation. Menurut pakar ketinggian, Peter Hackett, jika otak nggak dapat oksigen yang cukup,
Nah, si otak ini bakalan membengkak dan menyebabkan yang namanya High Altitude Cerebral Edema atau disingkat HC, HACE. Nah, pembengkakan ini dapat memicu mual, muntah, sulit berpikir, dan halusinasi. Otak yang kekurangan oksigen kadang-kadang bikin si pendaki ini lupa di mana dia berada, memasuki delirium atau penurunan kesadaran yang oleh beberapa ahli dianggap sebagai bentuk high altitude psychosis. Terus, penilaian para pendaki yang terkena hipoksia ini bisa terganggu dan mereka diketahui melakukan hal-hal aneh kayak mulai ngelepasin baju-bajunya gitu, jadi bugil, atau berbicara dengan teman hayalan. Nah, buat kalian, buat teman-teman yang suka mistis-mistis, teori ini mungkin bisa jadi salah satu alasan ilmiah selain hipotermia. Kenapa seseorang bisa berhalusinasi kayak ngomong sama teman hayalan di ketinggian? Bisa jadi hipoksia adalah salah satu alasannya. Seperti yang dikatakan pendaki Everest dan anggota ekspedisi Nova tahun 1998 bernama David Carter. Biasanya, pendaki yang mencoba untuk mencapai puncak akan membuat naik dan turun dalam satu hari dengan cepat, dengan menghabiskan waktu sesedikit mungkin di zona kematian sebelum kembali ke tempat yang aman. Tapi hiruk-pikuk ke garis finish atau ke puncak ini datang pada minggu-minggu terakhir pendakian, salah satu bagian tersulit dari rute naik. Nah, hiruk-pikuk ini bisa dibilang kayak si treknya ini jadi padat. Berhubung trek Everest ini ekstrim, jadi otomatis si para pendaki ini harus ngantri buat sampai ke puncak. Nah, dalam antrian ini, orang-orang yang terjebak di zona kematian, yang harusnya menghabiskan waktu sesedikit mungkin di zona kematian, jadi nunggu lebih lama. Dan ini meningkatkan resiko kematian yang sangat tinggi. At that altitude, there is not enough oxygen for humans to breathe, so vital supplies are used up. Clogged with climbers, as many as 200. Lhakpa Serva atau pendaki Gunung Everest Serva, dia adalah wanita dengan pendakian Everest terbanyak di dunia. Dia telah mendaki Gunung Everest sebanyak 10 kali. Nah, pendakian ke-10-nya ini dipecahkan pada 12 Mei 2022 yang dibiayai melalui kampanye crowdfunding. Sebelumnya, dia mengatakan kepada Business Insider bahwa hari ketika sebuah kelompok mencoba untuk mencapai puncak Everest, hari itu adalah hari tersulit dari perjalanan selama pendakian. Untuk mencapai puncak dengan sukses, semuanya harus berjalan dengan benar. Sekitar jam 10 malam, pendaki meninggalkan camp 4 di ketinggian sekitar 7.924 mdpl, tepat di tepi daerah Death Zone. Bagian pertama dari pendakian mereka dilakukan sepenuhnya dalam kegelapan, diterangi oleh cahaya bintang dan headlamp doang. 7 jam kemudian, biasanya pendaki udah sampai puncak. Nah, setelah istirahat, terus foto-foto, selfie, si para pendaki ini mulai pulang atau kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk pulang ini idealnya membutuhkan waktu selama 12 jam sampai kembali ke tempat yang aman sebelum tiba malam. Tapi baru-baru ini perusahaan ekspedisi mencatat bahwa puncak menjadi begitu padat, sesak dengan pendaki yang berebut mencapai puncak selama periode yang bagus atau cuaca-cuaca yang bagus. Sehingga orang-orang terjebak menunggu di death zone atau zona kematian selama berjam-jam atau lebih lama daripada yang seharusnya, menyebabkan beberapa pingsan karena kelelahan bahkan sampai meninggal. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang dapat memakan korban di death zone. Oh my gosh, we're very lucky to have... Ya, jadi segitu aja. Kalau lo punya referensi yang berbeda,
mau ngoreksi atau mau nambahin, langsung aja di komen. Biar kita diskusi bareng-bareng. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.